Lagi semangat-semangatnya bikin konten, tiba-tiba view drop. Channel yang tadinya rame, sekarang sepi kayak kuburan tengah malam. Padahal sudah upload rutin, kualitas bagus, tapi kenapa ya bisa gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sendiri AF. Channel yang selalu memberikan sebuah edukasi bagi YouTuber pemula. Nah, teman-teman pernah nggak ngalamin ya? Channel yang dulunya rame, sekarang tiba-tiba sepi. View anjlok, komentar kosong, bahkan video terbaru kalian kayak tenggelam di laut algoritma. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apa kita salah upload? Atau kita kena hukuman dari YouTube? Atau bahkan ini cuma fase biasa saja? Tenang, di video ini kita akan bahas dan bongkar habis penyebab kenapa sih channel kalian tiba-tiba sepi. Dan langkah-langkah nyata buat bangkit kembali. Ini bukan teori kosong, tapi dari pengalaman, data, dan strategi real yang dipakai banyak YouTuber buat comeback. Jadi simak sampai akhir ya, karena setiap menit di video ini bisa jadi titik balik di channel kalian. Namun sebelum itu, bagi kalian yang mungkin baru bergabung, atau baru menemukan channel ini, silahkan kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian jika bermanfaat, dan skip saja jika tidak bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pada awal ini teman-teman kita akan bahas dulu ya, mengapa channel kita bisa tiba-tiba sepi. Yang pertama tentunya tentang algoritma YouTube yang berubah. Karena apa? Karena algoritma sekarang itu fokus ke retention dan click behavior. Jika penonton klik tapi langsung keluar, otomatis video kalian akan dianggap gagal. Kemudian penurunan performa satu video bisa mempengaruhi channel secara keseluruhan ya teman-teman. Itu alasan pertama kenapa channel kalian bisa tiba-tiba sepi. Kemudian alasan kedua itu yaitu perubahan tren dan minat penonton. Konten kalian yang relevan tahun lalu belum tentu juga akan relevan pada tahun sekarang. Misalnya, konten tutorial Zoom booming saat pandemi ya teman-teman. Tapi ini kan sudah tidak relevan lagi dan tidak dicari orang lagi. Kemudian alasan berikutnya yaitu oversaturate niche. Nah, misalnya teman-teman, banyak banget channel baru masuk niche prank, mukbang, atau gaming. Konten kalian jadi tenggelam di antara ribuan video yang serupa. Jadi, karena banyak sekali tema-tema yang sama, sehingga channel kalian nanti bisa kalah dengan yang lainnya kalau kalian tidak kreatif. Alasan berikutnya yaitu shadow ban atau penurunan exposure. Biasanya, tanpa ada notifikasi, YouTube bisa menurunkan exposure jika ada yang pertama misalnya judul kalian misleading, thumbnail kalian itu menyesatkan, ada komentar spam, ada pelanggaran ringan yang terus-menerus kalian lakukan. Itu bisa jadi membuat channel kalian semakin sepi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya jika ada komentar ya, apalagi komentar yang judul-judul itu teman-teman itu bisa mempengaruhi performa dari video kalian. Oleh karena itu kalian bisa hindari komentar-komentar yang spam ya. Caranya kalian gampang aja di pengaturan ada teman-teman, kalian beri aja kata-kata yang tidak ingin kalian munculkan di komentar. Itu ada teman-teman ya, di settingan YouTube-nya sendiri. Nah, itu teman-teman penyebab yang bisa membuat performa video kalian sepi, yaitu shadow ban atau penurunan exposure. Penyebab berikutnya yaitu channel tidak fokus atau multi niche ya. Jadi kalian tidak fokus pada satu niche teman-teman. Kalau channel kalian bahas semua, nanti hari ini masak ya, besoknya kalian buat atau bikin konten tentang vlog, lusannya kalian bisa review. Nah, penonton nanti kan jadi bingung ya teman-teman, algoritma pun bingung, akhirnya konten kalian tidak diprioritaskan. Itu adalah penyebab kenapa channel kalian bisa sepi. Nah, mungkin di antara ini pasti ada penyebabnya di channel kalian. Kalau saat ini channel kalian sepi, jika kalian sudah mengetahui penyebab kenapa video ataupun konten kalian sepi, bagian berikutnya yaitu kalian mengevaluasi channel kalian sendiri. Cara-cara mengevaluasi bagaimana? Yang pertama, kalian harus cek CTR. Apa saja yang dicek? Yang pertama terkait thumbnail dan judul terlalu umum. Kalau banyak judul yang sama ataupun
thumbnail yang sama dengan kalian, maka itu akan ada persaingan ya. Kemudian usahakan thumbnail dan judul kalian itu tidak sama dengan yang lainnya, biar nanti bisa direkomendasikan oleh YouTube. Kalian juga bisa bandingkan video yang performanya baik dan yang tidak perform. Langkah yang kedua, kalian bisa cek audience retention. Penonton keluar di menit keberapa, kemudian ada bagian yang bikin mereka bosan itu yang mana, kalian cek semuanya ya. Nah, setelah itu kalian bisa menganalisis komentar dan feedback. Apakah penonton ngerasa bosan, bingung, ataupun kecewa? Kalian harus tahu ya analisis komentar yang ada di konten kalian. Kemudian, analisis traffic source ya. Nah, masih dapat dari browser ya, atau suggested teman-teman, atau sudah menurun drastis. Kemudian bandingkan dengan kompetitor ya, apakah mereka masih dapat view, apakah ada yang berbeda. Misalnya niche kalian tentang Facebook. Nah, kompetitor kalian ya, ternyata view-nya sama-sama anjlok. Berarti otomatis tema Facebook kurang diminati oleh audiens. Tapi jika kompetitor kalian view-nya masih tinggi, ternyata konten kalian sepi, berarti ada yang salah dengan konten kalian ya teman-teman. Itu ya cara mengevaluasi kenapa channel kalian bisa rusak. Nah, selanjutnya teman-teman, kita setelah kalian mengevaluasi ya, kita akan cari solusi teman-teman ya. Solusi yang realistis untuk channel yang tiba-tiba sepi. Solusi yang pertama yaitu kalian bisa fokus pada niche spesifik. Pilih salah satu topik utama kalian. Nah, kalian bisa menjadi ahli di sana. Apa yang kalian kuasai, jadikan topik utama. Karena YouTube itu suka channel dengan konsistensi topik. Usahakan satu tema. Nah, kemudian solusi yang kedua, ganti format. Bukan topik loh ya, ganti format saja. Coba aja kalian bisa storytelling, collapse, atau format countdown. Misalnya, dari review biasa, kalian bisa tambahkan review dan pengalaman pribadi kalian. Itu namanya ganti format ya, tapi bukan ganti topik. Solusi yang ketiga, revamp thumbnail dan judul lama. Kalian bisa edit ulang video lama yang pernah perform, ganti thumbnail atau judul, nanti akan bisa naik lagi ya teman-teman ya. Solusi yang keempat, pakai video short atau tarik audiens baru. Karena video short sangat ampuh sekali untuk menjangkau penonton luas. Ketika video short kalian rame, jangan lupa kalian gunakan funnel ke video panjang. Misalnya video terkait ya, kalian gunakan, fungsikan video terkait untuk ke video panjang kalian. Solusi yang kelima, set soft channel. Nah, ini kalian bisa privat video lama yang tidak relevan ya teman-teman ya. Jadi video yang tidak relevan itu kalian privatkan semua biar nanti satu tema ya. Karena video lama itu kemungkinan jarang yang nonton ya, sudah kadaluarsa ya. Jadi kan bisa privat, tidak masalah. Biar nanti video yang baru kalian bisa melonjak tinggi ya teman-teman ya. Kemudian bisa perbaiki playlist kalian, homepage, dan branding kalian. Itu solusi yang kelima. Sedangkan solusi yang keenam, upload secara konsisten tapi jangan ngasal. Prioritaskan kualitasnya, jangan kuantitas. Kalian bisa upload seminggu sekali tapi impactful daripada upload setiap hari tapi asal-asalan. Ya, solusi yang ketujuh, bisa kalian gunakan data analitik ya di YouTube Studio banyak. Gunakan fitur audience insight, demografi atau retention dan lain-lain. Di situ kalian akan bisa cek data-data konten kalian ya. Solusi yang kedelapan, minta feedback penonton ya, buat postingan melalui komunitas. Misalnya tanya mau konten seperti apa di video berikutnya, atau kalian sering balas komentar ya, tunjukkan bahwa kamu peduli dengan audiens kalian. Nah, solusi yang kesembilan, edukasi diri soal SEO YouTube ya. Mulai dari judul, deskripsi, tag, dan transkrip harus selaras. Pelajari apa yang dicari orang dengan tools seperti menggunakan TubeBuddy ya, bisa juga, Vidik juga bisa ya teman-teman. Dan solusi yang ke-10 terakhir teman-teman, kalian harus berani rebranding total. Ya, misalnya kalian sudah melakukan segala hal tapi masih sepi, kalian harus rebranding total teman-teman. Misalnya ganti logo channel kalian, intronya, tone videonya, tampilkan semangat baru di video ataupun konten kalian. Itu akan dapat menyegarkan channel kalian dan pihak YouTube akan menganggap kalian refresh kembali. Nah, kita coba akan berikan contoh nyata satu teman-teman ya. Seorang kreator gaming sempat hilang selama 3 bulan. Saat balik, dia cuma upload satu video. Kenapa gue menghilang? Nah, video itu personal, jujur, dan akhirnya viral. Setelah itu, dia kembali rutin dengan konten yang lebih fokus. Itu adalah strategi teman-teman ya. Nah, jadi intinya, channel sepi itu bukan berarti akhir dari segalanya. Karena kadang justru itu adalah tanda untuk berubah, untuk refleksi,
YouTube bukan cuma soal algoritma ya, tapi soal bagaimana kita bisa memahami penonton. Kalau kalian sudah nonton sampai di sini, itu artinya kalian serius sekali untuk bangkit, jangan berhenti. Mulai langkah kecil ya, audit konten, perbaiki thumbnail, coba format baru. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bantu teman YouTuber lainnya juga, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga channel kalian bangkit dan makin besar dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, that 3 whole thoughts.